Kentut. Lo pernah gini gak sih? Lagi duduk ini ya di angkot nih. Terus tiba-tiba ada yang nyasar diam-diam. Dan baunya itu yang susah dijelasin dengan kata-kata. 1 detik lo masih hidup, aman nih. Detik berikutnya lo ngerasa hidup udah gak layak dilanjutkan. Bau-bau yang lo mikir, siapa yang makan bangkai seminggu ini? Tapi lucunya, kadang kentut itu gak bau sama sekali. Kadang cuma suara doang, kayak beatbox gagal. Kadang juga gak ada suara, tapi baunya sulit lah. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ini dia yang bakal kita kupas. Tapi sebelumnya, kita akan mundur dulu ke sejarah paling purba. Gini bro, kentut itu udah ada sejak zaman purba. Dinosaurus juga kentut. Bayangin, lo jalan-jalan di zaman Jurassic, terus ada Brontosaurus lewat dan sambil jalan, lo langsung mati bukan karena diterkam, tapi karena gas rumah kaca versi Jurassic. Bahkan menurut ilmuwan, kentut dinosaurus dulunya nyumbang gas metana ke atmosfer. Serius, ini bukan jokes. Mereka literally salah satu penyebab pemanasan global. Ya, sebelum kita jadi pelakunya. Secara teknis nih ya, kentut itu hasil fermentasi makanan di perut dan usus. Ada bakteri baik yang kerja rodi di usus besar kita. Mereka bantu ngolah makanan sisa dan ya, efek sampingnya gas. Gampangnya gini, lo makan tempe, nasi padang, sama susu UHT. Di dalam perut lo, mereka bikin konser gas maksudnya. Dan hasil akhirnya kentut. Kadang bunyi, kadang diam, tapi efeknya bisa rusak persahabatan bro. Nah, ini nih yang paling misterius. Kenapa sih baunya beda-beda? Jawabannya simpel. Komposisi gas dan makanan yang lo makan. Kentut lo itu campuran dari nitrogen, karbon dioksida, oksigen, dan hidrogen. Satu lagi, sulfur alias belerang, si biang kerok nih yang bikin kentut lo jadi semerbak. Belerang ini muncul dari makanan tinggi protein kayak telur, daging, dan kacang-kacangan. Makanya kalau lo habis makan telur dadar 5 biji, hati-hati bro, kentut lo bisa bikin bunga layu. Menurut keterangan yang gue baca, manusia rata-rata kentut 14-23 kali sehari. Tapi perasaan gue nggak segitu banyak. Gitu kentut gue yang malu-malu buat keluar. Katanya kentut bisa melaju 11 km per jam. Jadi bisa nyusul lo kalau lo kabur. Lo bisa kentut dalam tidur tanpa sadar. Jadi kalau kamar lo bau pas lo bangun pagi, jangan langsung nuduh setan bro. Kasian, apa-apa setan lagi. Dan lucunya, bau kentut sendiri itu ngandung feromon. Itu semacam zat kimia yang bisa memengaruhi otak orang lain. Kentut itu emang kocak. Kadang bikin malu, kadang bikin ngakak, kadang bikin orang pisah ranjang. Tapi dia juga bagian dari sistem pencernaan yang sehat. Kalau lo nggak kentut seharian, itu malah bahaya bro. Bisa jadi usus lo lagi mogok kerja. Jadi cari tempat sepi atau minimal arahkan ke tempat yang strategis lah. Jangan pas lagi duduk pura-pura geser meja. Jangan lupa kentut. Jangan lupa like, share, dan subscribe bro. Dan satu lagi, kentutlah dengan bangga tapi tetap beretika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Next, kita bahas apa lagi nih? Coba komen di bawah.